Oke, hari ini dinamika fluida ya. Halo? Ya, Ibu. Ya. Bahwa laju alir itu besarnya tetap sepanjang perjalanan fluida itu mengalir. Satuannya adalah volume per waktu. Nih, volume per waktu. Jadi besarnya tetap sepanjang perjalanan fluida cair atau gas itu mengalir. Dalam ini kan fluida ini fluidanya cair. Kemudian yang dinamakan debit. Debit itu adalah satuannya volume per satuan waktu. Nah, untuk aliran fluida cair dikenal persamaan kontinuitas tadi bahwa debit selama perjalanan adalah besarnya tetap, yaitu Q sama dengan A1 kali V1 atau sama dengan A2 kali V2. Karena apa? Sungai mengalir itu debitnya tetap, tapi kan perjalanannya itu kan apa? Kadang ada sungai yang menyempit, ada yang melebar. Maka kalau menyempit berarti logikanya adalah kecepatan linearnya besar. Kalau melebar berarti kecepatan linearnya adalah mengecil. Karena debit Q volume per waktu itu besarnya adalah A1 kali V1. A1 adalah luas penampang, V1 adalah kecepatan linear. Luas penampang satuannya meter persegi, kalau laju linear adalah meter per detik. Jadi meter persegi kali meter per detik sama dengan meter kubik per detik. Itu yang dikenal dengan persamaan kontinuitas. Nih, persamaan kontinuitas suatu fluida yang tidak dapat dimanfaatkan atau incontrovertible, yaitu rapat massanya tidak berubah atau tetap, mengalir dalam pipa dan mengisi seluruh pipa. Misalkan pipa digunakan luas penampangnya tidak sama, yaitu misalnya kalau pipa jelas nggak ada pipa berubah-ubah. Nah, kalau contohnya sungai itu kan bisa menyempit, bisa melebar. Kalau pipa sama, maka luas penampang A1 di tempat 1 luas penampangnya A1, di tempat 2 luas penampangnya A2, karena laju alir volume dalam seluruh pipa sama, maka berlaku bahwa Q adalah besarnya tetap. Debit besarnya tetap sepanjang perjalanannya, cuman yang membedakan adalah kecepatan linearnya yaitu V. V1 dan V2 adalah kecepatan linear rata-rata fluida di A1 dan A2. Itu dikenal dengan persamaan kontinuitas. Nih contohnya, kalau tadi kan mengalir datar. Kalau ini kalau seandainya mengalir tidak mendatar, mengalami kenaikan posisi, sekaligus mengalami penyempitan saluran, maka besarnya Q merah ini masuk pasti sama dengan yang keluar. Cuman energi persatuan volume sepanjang perjalanan akibat tekanan, akibat kecepatan, akibat ketinggian, P, 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 itu adalah tetap yang dikenal dengan hukum Bernoulli. Ketinggian energi persatuan volume karena kanan, karena perbedaan ketinggian, karena perbedaan kecepatan linear adalah jumlahnya tetap sepanjang perjalanan air itu mengalir. Tuh. Niki, ya. Tuh. Ini viskositas kemarin sudah dibahas kan ya? Ya. Tuh, besarnya Q adalah tetap. Dengan P1 adalah beda tekanan antara kedua ujung pipa, bahwa suatu fluida mengalir, logikanya pasti apa? Dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Delta P-nya ada pressure drop-nya, ada perubahan tekanan. Ada yang tanyakan? Silahkan. Silakan ditanyakan.
Silakan dibaca. Jadi dinamika fluida ini adalah, kalau kemarin statika fluida tuh fluidanya tidak bergerak, dinamika fluida ini bergerak karena apa? Ada perubahan kecepatan, karena ada perbedaan tekanan, karena ada perbedaan ketinggian.
Thank you. Tadi wah bagus. Tomat. Ya, seneng aku. Nih. Satu. Jadi Hamad. 57. Berapa? 57. Apanya? Oke. Untuk bensin satunya. Makasih ya. Di mana keranjang itu aja kok nanti bener lari. Enggak, Mbak. Enggak. Nah, aku seneng ini. Ya. Bungkuk-bungkuk. Nanti kalau cocok, kan kamar mandinya ada berapa? 7 sama 2. 9. Kurang 4. Tapi kalau kesini lagi beli lagi. Iya, ya. Makasih Mbak Ti. Ya. Sip. Halo, gimana kok diem aja nggak respon? Halo? Yalah, mari baca. Coba baca soal ya. Halo? Iya, Ya, Ibu. Bu. Soalnya coba dibaca, yang tidak tahu di mana, nanti kembalikan ke teorinya. Ya. Iya, Bu.
Halo, udah dibaca belum? Iya Bu, senang dibaca buku Udah sih. Bu, lagi dibaca. Oke, oke, ya.
Bu, izin Bu Yes. bertanya. Ya. Eh, Jujur saya butuh waktu buat memahami keseluruhannya Bu. Oke. Boleh nggak Bu kalau kita eh, dikasih tugas atau kita ngerjain soal di antara ini nanti Ya. minggu depan atau ya minggu depan ya mungkin kan waktunya mepet kalau sekarang. Ya. Di awal tuh kita bahas dulu soal yang kemarin itu Bu untuk benar atau salahnya. Oke. Ya. Jujur sebenarnya dari Ya. kemarin juga harus paham paham mungkin paham tapi untuk benar atau enggaknya atau soal-soalnya itu yang pengen Oke. sebenarnya. Ya, ya, ya. Oke. Ya udah. Saya tuh kan, saya kan ngajar, jadi kan saya mesti teorinya ini, Iya, soalnya seperti ini gitu loh, Mas. iya. Ya, Ngerti aku. bukan. Ya. Makanya Ngerti. saya tuh baca soal ini yang tidak tahu mana. Kemudian kamu pengen latihan soal yang lain ya? Sebenarnya. Oh Jadi gitu. sebenarnya benar nggak sih yang kita kerjain gitu? Oh gitu. Ya, 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 ya. Apa statika fluida atau dinamika fluida? Boleh Bu. Hmm. Bentar. Statika fluida. Saya kalau bikin contoh soal pasti sulit, Mas. Oh iya Daripada iya. apa? Ah, Untuk contoh soalnya kalau saya nyari yang sulit. kalau misalnya saya misalnya mengerjakan nih Bu contoh soal dari dinamika atau apa terus kan kita di grup Ya. ada tuh ya. Terus aku share di grup, Ibu bisa maaf nih Bu, kalau maksudnya koreksi benar atau salahnya itu bisa nggak sih Bu? Coba kerjakan nomor 2 sama Iya ya Bu, nomor nomor dua. 4 ya, statika fluida kan? Nah, Iya Bu. sebuah pompa mengangkat air ini dinamika fluida. Nah, ini. Sebuah pompa dapat mengangkat air dari danau ke sebelah di atas permukaan air danau melalui pipa yang biasanya sebanyak dapatnya jika dari sebelah. Ya, ini oke, ini aja lah kerjaan yang kerjakan nomor 2, nomor 4 ya. Yang dinamika ya apa ini? Ya, ini dinamika fluida ini. Dinamika Tadi fluida. statika fluida tadi udah ada contoh soal sih. Dinamika Nih, fluida. nih ya contoh soal dinamika fluida. Saya Mau coba. yang mana? Ini Boleh jadi Bu, saya coba dulu Bu. ini punya pompa. Kan mengalirkan sebuah pompa dapat mengangkat air dari danau ke 10 meter di atas permukaan air danau melalui pipa yang berdiameter dalam 5 cm sebanyak per detiknya. Nah, jika diketahui dari air dengan kecepatan berapa air disemprotkan keluar, ya kan? Iya kecepatan. Hitung tenaga memerlukan untuk mengalirkan air tersebut. Ya. Ya. Halo? Iya Bu ya. Mau dikerjakan sekarang atau untuk PR?
Boleh PR Bu. Jadi saya PR aja, sambil Bu. belajar. Oke, Makasih ya Bu ini ya. ya. Ini nomor 2 sama nomor 4 ya, Mas ya. Iya ya, sebentar saya screenshot dulu, saya foto dulu. Oke, silakan. Nomor 2 ya. Nomor 2 sebentar Bu. Ya, oke. Ini kan masuk ke torrent itu berapa? Pak? Kecepatannya ya enggak? Kecepatannya, iya. Ya kan tahu kan mesti pasti kan lebih. Terus kalau gitu butuh daya berapa? Kan umpamanya harus butuh Usahanya. daya berapa ya enggak? Iya. Tenaga tuh ya daya lah berarti. Tenaga kan Iya. daya itu kan tenaga persatuan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan usaha tersebut. Usaha. Ya enggak? Nah. Ya. Oke. Nomor 4 Bu tadi Bu. Yang dinamika fluida. Ini masih dinamika. Kalau ini statika fluida nomor 3 ini kan statika fluida tapi kan ini sama persis contoh soal, Mas. Iya kan? Iya. Nah. Ini kan ada di materi udah, tapi saya keluarin gitu untuk AS. Satu maksud saya tuh gini, dengan teori yang sangat sederhana itu sangat applicable di kehidupan sehari-hari gitu loh. Oh, halo? Iya Bu, Ya, ngerti Bu. Itu. Seperti berapa kalau air bocor berapa semprot sampai tembok itu berapa kecepatannya berapa itu kan seperti itu. Nomor 4 sudah? Sudah Bu. Atau ini saya share ke ini aja ke e-learning. Boleh Bu. Boleh, Bu. Ya, di e-learning ya. Boleh Bu. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Ya, oke. Saya share di e-learning. Sudahkah muncul? Muncul Bu, bentar. LMS. Sudah muncul? Sudah Bu. Udah, Bu. Sudah ada Bu. Gini Mas, saya kalau bikin contoh soal itu sulit. Iya Bu. Jadi tolong dibaca gitu. Maksud Baik, saya, kenapa saya sulit? Karena biar mengcover semua teori pendukungnya gitu loh. Baik Bu. Jadi biar nantinya karena kita kan manajemen menyediakan waktu hanya 100 menit UAS. Ya. Sementara kan saya harus bikin soal yang mengcover seluruh silabus. Itu kan manajemennya seperti itu. Ya kan? Berarti saya kan harus bikin soal yang bisa diselesaikan 4 soal selesai 25 menit gitu loh. Dengan 1 soal 25 menit. Ya, sementara realitanya kan bahkan setengah soal kalau tidak tahu bisa setengah jam sendiri gitu loh. Iya. Gitu betul, loh. Nah, maka saya tuh apapun mata kuliah yang saya ampuh, metodologi mengajar saya adalah ini loh teorinya seperti ini, teori seperti ini kayak apa soalnya gitu loh. Oh, paham Bu. Saya pasti selalu mata kuliah saya pasti ini teori begini, terus soalnya seperti ini gitu. Nanti ketika UAS pun nggak jauh dari soal yang Iya nggak jauh. Bahkan saya mata kuliah apapun, contoh soal saya sangat rumit, sulit. Tujuannya apa? Biar teori pendukungnya itu komplit gitu loh. Paham Bu. Maksud dari yang receh sekalipun, kalau receh nggak bisa ya gitu loh. Halo? Iya, itu biar
ngafir. Jadi nanti kalau itu kan ini. Sementara ujian itu kan dibatasi waktu masalahnya. Iya. Berarti kan saya harus membuat soal yang tidak sulit sekali gitu loh. Masalahnya itu. Saya membuat soal untuk AS kan banyak constraint gitu loh. Banyak batasan. Paham, Bu, paham. Saya kan harus 25 menit. Sementara realitanya untuk nulis memahami 5 menit. Untuk nulis dan kalkulatornya gitu kan gitu loh. Diketahui saya kan mesti fair gitu loh. Betul, Bu. Maka dari itu saya karena bagi saya itu pribadi bahwa nilai itu tidak ada gunanya. Karena proses belajar adalah tidak hanya mengerti tapi bahkan bisa gitu loh. Iya. Gitu loh. Levelnya tuh bisa gitu loh. Saya tuh bisa gitu. Pompa tuh seperti apa sih itu bisa. Kalau kami di rumah tuh dayanya berapa atau kecepatannya berapa gitu. Gitu loh. Kamu ingin punya toren di lantai 3, nggak mungkin kamu punya pompa biasa, minimum jet pump. Jet pump, ya, lebih gitu besar. Loh. Karena dayanya minimum 300 watt, gitu loh. Daya dan kapasitas, ya, Bu. Udah, dari dayanya headnya kan udah 3 lantai minimum 12 meter, ya nggak? Iya. Belum dari head dari air tanahnya sendiri, itu kan merupakan daya sendiri, gitu loh. Iya, Bu. Oke. Sudah. Mengerti, Bu. Kan di dalam soal kan saya tidak seakan-akan kan tanah hanya sudah di permukaan, air sudah di permukaan tanah, ya enggak? Iya. Ada realitanya air tanah 12 minimum 12 meter di bawah permukaan tanah kan? Paling cetek itu loh Mas tuh gitu, paling dangkal gitu. Iya, Bu. Udah? Paham, Bu, dimengerti. Ya. Tolong itu sama gas ideal juga dibaca. Itu saya bikin soal bagus sekali menurut saya. Ya, gas ideal. Gas ideal mengambil contoh soalnya gitu loh. Gitu. Gimana? Baik, Bu, paham, Bu. Dikerjakan. Ini nanti saya kerjakan. Nanti boleh saya kirim di grup atau minggu depan takutnya Ibu nggak keburu ya buat nggak apa-apa sih. Tapi minggu depan ini kemudian saya jalan-jalan. Jadi baik, Bu. Ketemu lagi Rabu depan. Tapi kalau kalian pengen minta tambahan, saya layani gitu loh. Baik, Bu. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Mengerti, Bu. Oke. Hari ini udah kuliahnya cukup aja sekian. Siap, terima kasih, Bu. Mau dibaca sendiri materinya. Itu soal gini loh. Saya tulis sekomplit mungkin. Nah, kuliah ini hanya mengkonfirmasi sarasan itu Bu dari mana. Karena udah ngerti, kalau hitung-hitungan tuh kan angka nggak perlu. Yeah. Tapi kan misalkan di level konsep udah mengerti gitu loh. Maksudnya seperti itu. Cuman saya sebagai dosen, ya saya harus memberikan yang sangat runtut secara tertulis gitu loh. Betul. Nah, kamu kalau yang tidak tahu, baru saya terangkan secara lisan ini loh. Sejarahnya seperti ini. Dasar hukumnya ini gitu loh. Sudah? Baik, Bu, dimengerti, Bu. Sudah, Bu. Okay. Berarti hari ini sudah selesai kuliahnya. Iya, Bu. Boleh sambil saya baca-baca lagi. Boleh, Bu. Oke, sudah? Ya, sudah. Silakan. Enggak, Mas tuh gini, di WA aku bilang aja apa yang tidak pahamnya, yang Bu, nggak bisa gitu loh. Mengerti, gitu Bu. loh. Terus selama ini juga mungkin karena saya baru pertama kali kuliah online juga, terus ya interaksinya juga kurang, jadi banyak yang miss gitu, Bu. Makanya saya kadang mau kalau saya diemnya juga, sayanya juga nggak tahu apa-apa, makanya saya ya udah berani aja ngomong gitu. Ya, saya belum kalian nggak baca gitu. Jadi saya ngomong gini-gini, saya kadang-kadang merasa kamu nggak, cuman apalagi kok masuk gitu loh. Kalau offline mungkin saya masuk kamu minim secara fisik. Kalau kayak gini kan kamu juga leha-leha gitu loh. Gitu. Iya, makanya, Bu. Makanya saya harapkan tolong itu dibaca, minim kamu sudah tahu tune in di soalnya itu apa gitu loh. Baik, Bu. Itu baru tune in dulu di soal persoalannya dulu. Setelah itu penyelesaian sampai numeriknya. Soalnya kalau kita berbicara vektor, numerik itu sangat penting sekali, angkanya, bahkan sampai tandanya, ya kan? Iya. Negatif positif karena berbicara besaran vektor itu arah sangat menentukan gitu loh. Ya,
Iya, Bu. Mengerti, Bu. Oke. Jadi puasa kan dari usaha. Puasanya dari usaha, Bu. Usaha itu Materinya. sama persis dengan tenaga. Usaha itu sama dengan tenaga, sama dengan kerja, daya. sama dengan energi. Satuannya adalah joule. Joule. Kemudian usaha yang dilakukan persatuan waktu namanya daya. Gitu. Tolong itu dibaca. Minggu depan ditanyakan. Pokoknya yang kamu baca dari materi daya, statika fluida, dinamika fluida, gas ideal, ditanyakan sembarang. Mana yang tidak tahu, ditanyakan. Gitu loh. Baik, Bu. Ya, sudah. Begitu. Terima kasih ya, Bu ya. Sama-sama. Itu sudah. Contoh soalnya banyak sekali. Tolong dibaca. Gitu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Yang lainnya gimana? Ya, Bu. Enggak, fisika ini gini. Saya bilang ke anak reguler bahwa fisika kenapa minum kamu untuk ngajarin anak kamu, pacar kamu, adik kamu gitu loh. Betul. Gitu betul. loh. Enggak tapi ke jurusan teknik juga gitu sangat berpengaruh kan, Bu ya? Apa? Ke jurusan teknik juga sangat berpengaruh kan? Gimana? Untuk ke jurusan teknik tersendiri juga sangat berpengaruh. Berpengaruh kan? Dan ini fisika saya tuh kalau ngajar selalu teorinya begini apa sih? Apa di kejadian sehari-hari gitu loh. Saya bikin soalnya tuh enggak ya kejadian sehari-hari aja. Oh gitu. Kayak pipa bocor. Cat muncrat. Itu kan berapa? Iya kan? Berapa yang bisa tertampung kan seperti itu. Kalau lihat gitu. Tiba-tiba bocor. Itu kan berarti ada kecepatannya kan? Iya, Bu. Gitu loh. Ya, oke. Tolong dibaca dari usaha. Statika fluida, dinamika fluida, dan gas ideal. Tuh. Ya? Iya. Ini kan bagus. Ini. Siap, Bu. 5 itu ya. Baca. Usaha jadi daya ya berikut satuan, berikut rumus gas idealnya. Satuan rumus. Nah ini, tolong dibaca nih. Ya. Iya, Bu. Orang nggak menerangkan seperti saya, gambarnya juga tidak sulit. Tolong ini dibaca ya. Nanti ditanyakan. Ya, ini soalnya ini. Ya, Bu. Benar. Ya. Saya coba untuk 5. Ya, oke. Udah hari ini kuliahnya cukup aja sekian. Baik, Bu. Oke, thank you ya. Terima kasih ya, Bu ya. Tolong dibaca minggu depan.